Baru saja saudara tadi Anda saksikan respon dari pimpinan DPR yang diwakilkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menanggapi soal tenggat 1 minggu yang ditetapkan hari ini bagi pemerintah DPR yang tadi juga sudah disuarakan tadi siang sampai dengan sore hari ini sudah disuarakan oleh peserta aksi massa yang melangsungkan demonstrasi atau unjuk rasa di depan gedung DPR RI, dan sore hari ini sudah ada langsung tanggapan kembali dari pimpinan DPR. Selengkapnya kita akan bahas malam hari ini bersama dengan Ridwan Hisyam, mantan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar. Bang Ridwan, terima kasih sudah di Sapa Indonesia Malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada juga hadir bersama kami ada Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Selamat malam Mas Saidiman. Selamat malam. Iya. Saya mau ke Mas Saidiman dulu. Mas Saidiman, tadi kita sudah dengarkan bersama beberapa pernyataan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, yang menyatakan ada beberapa nih hal yang sudah direspon. Di antaranya ada pemberhentian tunjangan, pemberhentian visit ke luar negeri kecuali menghadiri undangan kenegaraan, pangkas tunjangan-tunjangan kecuali kebutuhan yang sehari-hari seperti air, listrik, dan sebagainya. Kemudian juga akan menindaklanjuti anggota DPR yang bermasalah ke Mahkamah Partai dan MKD. Sudahkah ini memenuhi rasa tuntutan dari 17+8 warga ini? Pertama-tama mungkin kita harus melihat bahwa kita harus mengapresiasi bahwa DPR pada akhirnya itu bersuara dan kelihatannya berusaha untuk memenuhi itu. Kalau kita lihat secara huruf per huruf ya kelihatannya sudah memenuhi tuntutan dari yang berhasil dirangkum ya dari sebenarnya tuntutan banyak sekali, tapi yang 17+8 itu sebetulnya rangkuman dari sekian banyak tuntutan ya dari para demonstran atau orang-orang yang protes di berbagai kota. Dan menurut saya kalau kita lihat dari 17 itu kelihatannya sebagian besar sudah berhasil dipenuhi oleh DPR kali ini, tetapi yang dipenuhi ini adalah bagiannya DPR. Sementara tuntutan dari publik ini ada 17, itu juga ada tuntutan ke kepolisian, ke TNI, ke termasuk juga presiden ya? Termasuk presiden, termasuk ke tim ekonomi, juga ada banyak sekali tuntutan. Untuk DPR ini saya kira sedikit banyak terpenuhi kalau kita lihat dari redaksi dari tuntutan itu. Tetapi sebenarnya di balik itu menurut saya sebenarnya keresahan utama dari publik kita, dari mereka yang menuntut ini adalah persoalan di DPR sendiri secara keseluruhan, bahwa misalnya ya, salah satu contoh kesenjangan pendapatan anggota DPR dengan publik pada umumnya. Kalau di luar negeri misalnya di negara-negara Skandinavia, di Eropa, di Amerika, itu tidak ada negara di mana anggota parlemennya itu pendapatan per bulan atau per tahunnya itu lebih banyak dari misalnya 6 kali. Di bawah 6 kali rata-rata atau di bawah 7 kali. Kalau tadi kan sudah ada beberapa tunjangan-tunjangan bahkan sampai ke luar negeri saja tidak, itu rasanya belum cukup maksudnya untuk? Menurut saya belum. Sekarang ini kalau misalnya katakanlah pendapatan anggota DPR ini kan simpang siur, saya tidak tahu sebenarnya. Ada yang bilang ini 100 juta per bulan, ada yang bilang 230 juta. Pak Mahfud MD mengatakan bisa sampai miliaran sebulan. Katakanlah kalau kita ambil tengahnya saja 230 juta per bulan, itu artinya perbandingan pendapatan per kapita penduduk Indonesia tahun lalu itu 42,11 kali lipat. Itu sangat besar. Jadi kalau tadi kita apresiasi sudah mulai ada upaya untuk itu, tapi saya kira masih disparitas antara pendapatan masih tinggi ya? Publik masih sangat tinggi. Bang Ridwan sebagai mantan anggota DPR, sebenarnya pos-pos mana saja sih kalau tadi Mas Saidiman bilang nampaknya langkah apresiasi, langkah awal ini diapresiasi, tapi kok nampaknya masih ya disparitasnya masih tinggi dan harus ada langkah lanjutan. Sebenarnya kalau dari pos-pos di anggota DPR mana sih yang bisa kemudian dipangkas dan kemudian dirasakan banget nih? Ya, jadi begini ya, di DPR ini terasa sejak 2 periode terakhir. Jadi 2019-2024, zaman saya yang periode kelima, itu sudah terasa untuk jadi anggota DPR. Apalagi yang 2024-2029 itu sudah full semuanya pakai dana. Kalau 2019 masih sedikit-sedikit. Sebelumnya itu memang prestasi. Contohnya apa nih Bang, biar kita bisa lebih konkret lagi? Contohnya yang sekarang untuk jadi anggota DPR itu biayanya miliaran. Di Jawa Timur itu sampai minimal 10-15 miliar. Ada yang datang ke saya terpilih, Bang aku habis 30 miliar, Bang tolong Bang aku dijaga, Bang itu harus kembaliin. Sampai ada yang ngaku datang ke saya. Nah seperti itu. Artinya begitu dia masuk, dia harus kembalikan kan duit itu kan. Apakah itu duitnya pribadi ataukah dipakai
duitnya orang. Yang memang nanti begitu dia jadi harus dia dikembalikan gitu maksudnya. Dikembalikan atau dia jadi alat. Jadi alat untuk supaya yang membackup ini bisa dapat keuntungan dari anggota DPR yang sudah ada. Itulah posisi DPR sekarang. Nah, sehingga saya memang pada waktu kita wawancara yang lalu, yang harus direformasi ini adalah partai politik. Bukan DPR-nya. DPR ini adalah cuman alat. Dia cuman bukan jadi sebab akibat dia. Tapi asalnya itu dari partai politik. Nah, partai politik inilah yang harus mengambil anggota DPR yang betul-betul memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota DPR. Karena di DPR itu bukan orang cari kerjaan. Dia adalah pengabdian. Di zaman saya, Orde Baru tahun 97, untuk bisa jadi anggota DPR itu prosesnya panjang. Artinya adalah ketika tadi mengeluarkan yang sangat banyak sekali ketika harus dia kembalikan. Harus dikembalikan dan akhirnya memikirkan untuk kepentingan sendiri. Dan ketika sudah dapat juga akhirnya. Saya buka sekarang ya. Nah, ini tolong mohon maaf ini junior saya. Terutama saya minta Ami Said. Ami Said ini adalah tetangga saya di Madura, di Sumeneb. Itu adalah ketua panitia anggaran periode lalu dan periode sekarang. Ami Said harus ikhlas. Harus kembalikanlah fungsi DPR ini. Jangan ikutin anggota-anggota DPR yang mau kembalikan duit itu. Karena kuncinya di panitia anggaran. Kalau panitia anggaran bisa mengkat semuanya, selesai. Tidak ada tadi yang dibilang ke apa namanya? Disparitas yang tinggi. Satu, oke, tadi sepakat. Pimpinan DPR sudah bilang tunjangan keluar negeri sudah dihapus kecuali untuk kenegaraan. Oke, itu. Yang kedua adalah dalam negeri. Lebih gila. Lebih besar dari tunjangan luar negeri. Apanya nih Bang? Loh, tunjangan operasionalnya. Jadi ya saya bilang ya, setiap anggota DPR, satu orang anggota DPR itu fungsinya satu sebagai anggota komisi. Di komisi itu ada program. Programnya itu ada kunjungan. Programnya ada kunjungan di dalam rangka fungsi pengawasan. Oke, kita percepat aja Bang. Kalau misalnya dalam kunjungan itu berapa Bang? Kalau udah ada porsinya nggak? Sekian? Ada. Sekian juta anggarannya. Juta, SPJ. ratusan, puluhan? Enggak, 1 juta. Tapi beberapa kali. 1 bulan bisa 4 kali. Jadi kalau anggarannya 40 juta, 160 juta. Nah, satu fungsi pertama sebagai anggota komisi. Kedua sebagai anggota badan. Karena di DPR itu kan ada komisi, ada badan. Nah, namanya alat kelengkapan Dewan AKD. Ini juga dia berfungsi, ada anggaran di sini. Nah, sebagai badan, dia harus turun ke bawah juga mengambil anggaran. Terus ada fungsi kalau dia masuk di dalam pansus-pansus, ada anggaran. Artinya setiap anggota DPR 7 hari itu kurang untuk menghabiskan anggaran tadi. Sehingga kapan dia mau bekerja untuk legislatifnya, legislator sebagai membuat undang-undang. Makanya tadi berapa itu? Undang-undang di prolegnas sudah 45 baru 2 apa 3 yang jadi. Karena mereka kejar setoran tadi, ini harus diserap. Dia tidak bisa ngambil gitu saja, harus diserap. Sehingga tidak punya waktu untuk bekerja. Dia cuma kerja sehari, yaitu setiap hari Selasa harus nggak boleh. Dan pada saat turun ke dapil atau ke warga ya, ke daerah begitu, artinya harus diserap, harus dikeluarkan ini harus dana yang dananya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan caranya? Ya, itu teknis ya. Saya tidak masuk sampai teknis itu. Tetapi yang bermasalah juga adalah antara eksekutif sama legislatif berbeda pertanggungjawabannya. Kalau di eksekutif itu aslinya itu adalah berdasarkan data, yaitu namanya apa? Ad cost. Di DPR lansam, mama 40 juta, tidak perlu dia buat perincian-perincian. Yang penting 40 juta kamu sudah turun, ya sudah selesai. Oh, tidak ada pertanggungjawaban untuk kemana-kemana, untuk apa begitu? Tidak ada. Yang penting dia datang hari itu terus pulang, ya sudah selesai pertanggungjawabannya. Nah, itu terus apa waktu kita kunjungan kerja apa namanya? Bang Ridwan bentar, saya tahan dulu sampai tiap 3 bulan itu apa namanya reses. Reses itu ada turun dana lagi, kan? Ada dananya ratusan kalau itu ya. Terus habis itu ada namanya bukan kunjungan, pertemuan dengan dengan masyarakat, konstituen. Itu sampai berapa? 7 apa 8 kali. Itu ratusan juta juga. Nah, itu kalau dikumpulin, itulah yang dibilang Pak Mahfud tadi. Sampai miliaran bisa. Sampai miliaran. Anggaplah umpamanya sekarang 1 tahun 6 miliar. 6 miliar itu bukan berarti 6 miliar masuk di kantongnya anggota DPR. Karena dia kan harus keluarin semuanya. Anggaplah 30% dia dapat. Berarti berapa? Berapa miliar itu?
Oke. Nah, itulah berarti, yang dia dapatkan, ditambah tadi yang katanya ada 100, ada 200. Itu saya tidak etis kalau membuka Bang itu. Ridwan, kalau gitu berikutnya kayak ke Mas Ediman. Kalau gitu dengan yang dijelaskan tadi dari Bang Ridwan, itu saja masih yang tadi pada saat turun ke dapil-dapil ke daerah-daerah ya, belum yang lain-lainnya, tunjangan yang lainnya. Berarti kalau dalam salah satu tuntutan 17+8 ini adalah publikasikan transparansi anggaran termasuk gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR. Ya. Artinya itu yang publik mau, yang benar-benar bukan hanya sekedar tadi ya, bahwa akan mengurangi, membatalkan, tetapi benar-benar spesifik begitu. Ya saya kira iya. Tadi Bang Ridwan menyatakan bahwa untuk menjadi anggota dewan sekarang harus mengeluarkan sekian puluh miliar. Ya. Saya kira itu yang kemudian juga membuat pernyataan Pak Mahfud MD bahwa mereka dapat miliaran dalam sebulan itu menjadi logis karena orang berani mengeluarkan uang begitu banyak. Itu artinya dia berharap atau dia membayangkan bahwa nanti itu pasti terbayar. Ini yang berbeda dengan negara-negara Eropa misalnya atau negara-negara maju di mana pendapatan anggota DPR itu hampir sama dengan pendapatan umumnya publik. Jadi ketika mereka mau masuk anggota DPR, mereka tidak berharap bahwa mereka akan kaya raya dari situ. Karena itu politik uang menjadi kecil. Jadi sebetulnya bukan mestinya yang kita balik ya, bukan karena dia mengeluarkan banyak uang, lalu dia berharap di sana banyak, tapi justru untuk menghilangkan politik uang misalnya, gaji DPR itu memang harus dipangkas habis. Ya minimal 5 kali lah atau 6 kali dari pendapatan umum masyarakat Indonesia sehingga yang masuk ke sana. Berapa sih sekarang? Kalau Jakarta 5-an lah, atau 5 lah. Ya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia 5 ribuan 5.000 dolar. 5.000 dolar berarti berapa per bulan? Ya. Katakanlah taruh 4-5 juta atau... Ya 4-5 juta. Ya segitulah Bang. Nah kalau umpama sekarang, anggap aja 100 juta. Kalau yang resmi itu 50 juta sudah dibuka lah. Di mana-mana kan tidak ada kan yang ini kan. Terus ada tunjangan-tunjangan, anggap 50 lagi 100. 100 kali 50 itu sudah 20 kali lipat itu kan. Ya. Nah maunya berapa? Itu yang tertinggi, masih sangat tinggi itu sebenarnya. Oh 20 kali lipat. Kalau kita lihat rata-rata mestinya kan anggota DPR ini adalah representasi publik. Ia harus mendengarkan suara publik. Kalau kemudian menurut penelitian sekarang 60% anggota dewan kita sekarang itu adalah pengusaha. Jadi pengusaha masuk ke situ buat apa gitu loh. Loh saya dulu pengusaha, saya itu ketua umum MIPI, ketua real estate, tapi saya tidak cari duit di situ. Iya maksudnya, tapi ini budaya itu terbentuk karena memang di DPR itu orang bisa mendapatkan uang banyak gitu ya. Artinya adalah kesempatan untuk ladangnya begitu. Karena dia punya hak yang namanya hak budgeter. Jadi namanya eksekutif itu kalau masukkan proyek dibanding anggaran sana ada hitung-hitungan. Ini tak dok, tapi berapa setorannya? Kayak gitu-gitulah. Makanya saya bilang panitia anggaran harus ditertibkan. Ami Said harus berani menertibkan para anggotanya semuanya. Tidak ada sudah yang di depan 10%, di depan 7% baru didok. Itu harus kita hilangkan. Kalau kita memang betul-betul mau memenuhi tuntutan rakyat, masyarakat. Makanya saya bilang bahwa harus direformasi DPR ini. Pertanyaan berikutnya adalah kalau gitu yang akan dijawab oleh Bapak-Bapak dengan tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, apakah kembali lagi saya tanyakan, menjawab keresahan publik, keinginan publik, atau belum nih? Usai jeda ya, nanti kita tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Viva hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Oke, jadi kalau kita lihat dari tuntutannya 17+8 kan Mas Ediman ada tuntutannya jangka pendek yang artinya harus segera diselesaikan dalam waktu 5 hari, tenggatnya hari ini. Ada juga waktunya 1 tahun ya yang reformasi besar-besaran. Jadi pertanyaannya kalau tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, ini sudah memuaskan benar-benar rasa keinginan dari publik begitu yang diwakilkan 17+8? Ya setidaknya ada respon yang cepat ya dari DPR atau memenuhi tenggat waktu yang disampaikan oleh para demonstran. Menurut saya yaitu tadi ya ini jangka pendek, tetapi sebenarnya yang dituntut oleh publik itu atau gerakan massa sekarang ini kan sebenarnya adalah akumulasi dari kekecewaan yang terus-menerus terjadi pada pemerintah, termasuk pada DPR. Sekarang ini arahnya paling banyak ke DPR, tapi ini sebenarnya kekecewaan publik. Mulai dari pelemahan KPK, ada proses Omnibus Law yang tidak transparan, terlalu cepat gitu ya. Ada
macam-macam ya, termasuk penyelenggaraan negara yang tidak konsisten. Satu sisi ada efisiensi, tapi di sisi yang lain DPR mau dinaikkan. Jadi itu seperti bermain-main gitu ya, seolah-olah publik ini disepelekan gitu. Jadi menurut saya ini adalah akumulasi kekecewaan, dan sangat penting bagi lembaga seperti yang disorot seperti DPR untuk menjawab itu secara cepat, dan itu sudah dilakukan. Tetapi yang diinginkan publik sebetulnya adalah reformasi yang menyeluruh, yang besar-besaran gitu, karena ada persoalan yang sangat krusial, misalnya tadi isu mengenai jual beli suara, bagaimana perilaku anggota DPR, dan terutama ini saya melihat bahwa tumpahnya atau meletusnya bisul kemarahan publik ini salah satunya menurut saya disebabkan oleh DPR dan juga partai-partai politik yang sama sekali tidak menyuarakan suara kritis dari publik. Karena semua partai bergabung dalam pemerintahan. Bayangkan tidak ada satupun partai hari ini yang mencoba mengkritisi pemerintah, yang mencoba bersuara lain atas apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan banyak sekali persoalan kan. Dan yang menyikapi situasi saat ini juga hanya beberapa segelintir orang yang susah sekali untuk kita tanyakan kan? Betul, dari partai politik ya susah sekali seperti Bang Ridwan misalnya. Termasuk dari masyarakat sipil yang besar, artinya NU, apa nih, Mas? Muhammadiyah. Jadi kanal-kanal untuk mengkritisi pemerintah, untuk muncul sebagai oposan atau penyeimbang pemerintah itu tidak ada, sehingga ini yang membuat publik ya marah gitu. Kok suara saya yang kritis, kok tidak boleh orang berbeda dengan pemerintah, tidak ada yang mewakili kami, karena itu kemudian turun. Jadi ada situasi yang sangat berat untuk publik, termasuk untuk demokrasi kita, termasuk ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan kan misalnya sebelumnya dianggap sebagai mungkin akan mewakili publik oposisi, yang oposisi. Tapi kemudian Ibu Mega datang mengatakan bahwa sistem presidensial tidak mengenal oposisi. Itu sangat mengecewakan gitu. Kalau sistem presidensial tidak mengenal oposisi, apa kabar Amerika Serikat? Itu selalu ada oposisi di sana gitu. Jangan-jangan dia ingin mengatakan bahwa demokrasi kita memang tidak ada gitu, sehingga tidak perlu ada oposisi. Itu yang membuat publik khawatir. Meskipun waktu itu kemarin terakhir sebenarnya juga sudah dibilang oleh PDIP sendiri ada partai penyeimbang ya, tapi ini justru dipertanyakan juga berarti. Dipertanyakan, tidak ada suara yang benar-benar kritis ya, seperti di zaman ketika PDIP di dalam kekuasaan ada sejumlah partai yang oposan, kan ada Partai Demokrat, ada PKS ketika itu, juga Gerindra pernah gitu. Tapi sekarang benar-benar tidak ada. Nah kalau begitu Bang Ridwan, pertanyaan terakhirnya adalah ini yang harus disikapi apa? Oke, sudah ada sikapnya, apakah tadi itu, apakah terus-terusan akhirnya warga yang harus bersuara terus nih? Jadi gini, saya ini kan mantan aktivis mahasiswa, cuman 77-78, ya 77-78, umur saya sekarang 67 tahun. Saya itu demonstran di Jawa Timur dari ITS 778 melawan Soeharto, kuat-kuatnya. Bayangin Soeharto 778 kan kuat-kuatnya. Kalau Pak Prabowo ini kan baru 10 bulan, ini sudah periode keduanya. Kita lawan waktu itu pemerintah 778. Tapi perubahan itu dilakukan oleh Pak Harto. Nah sehingga suara mahasiswa yang 17 tadi, saya kasih tahu adik-adik mahasiswa, tidak mungkin akan terjadi dalam waktu yang singkat. Karena negara kita adalah negara hukum, ada proses. Jadi itu semua diproses. Yang penting datang pimpinan DPR itu semua taken semua, apa dia tanda tangan akan terjadi dan dikawal proses perubahannya. Karena tidak mungkin tidak dilakukan perubahan. Nah anggota DPR sudahlah, tidak usah turun-turun ke bawah. Untuk apa turun-turun ke bawah? Cuman main-main aja. Kerja di DPR, di gedung DPR tuh kerja di situ. Karena sekarang anak muda yang mengawasi ya, termasuk di mana-mana ya, di media sosial juga ya. Transparan. Jadi tidak usah turun ke bawah. Untuk apa? Kan sudah dipilih. Termasuk membawa program Indonesia Pintar. Macam-macam tidak usah serahkan kepada eksekutif semuanya itu. Itu KIP itu saya waktu pimpinan Komisi 10 bikin program KIP itu sama Anies Baswedan waktu itu. Yang namanya Jadi artinya adalah sudah direspon, tapi kemudian juga serahkan kepada eksekutif untuk bekerja. Karena eksekutif yang bekerja bukan legislatif. Legislatif itu fungsinya 3. Satu, bikin undang-undang. Nah ini kapan nih bikin undang-undangnya? Orang dia jalan terus ke daerah-daerah. Terus yang kedua hak budgeter. Dia bikin anggaran. Anggaran itu kan paling 3 bulan 4 bulan dan 3 bulan lah. Agustus presiden sampaikan, Oktober harus selesai. Nah ini harus diselesaikan. Terus satu lagi pengawasan. Nah masa diawasin terus, diikutin terus, padahal cuma main-main kan. Nah saya berani ngomong gini bukan karena saya tidak jadi anggota DPR. Saat periode lalu saya anggota DPR, saya bicara kan pernah kita ketemu di dalam podcast. Nah itu, jadi saya berbicara ini bukan karena saya bukan anggota DPR. Saya selalu berbicara karena saya melalui proses di DPR itu sejak Orde Baru. Saya mengikuti undang-undang sebelum di amandemen. Makanya saya sampaikan kembali kalau kita mau selamatin negara ini.
kepada reformasi Undang-Undang 45. ya? Reformasi kedua ditata kembali, kita langsung pemilu yang segera untuk menyelesaikan ini semuanya. Terima kasih Bang Ridwan, terima kasih Mas Saidiman, karena perbincangan ini terus-terusan ya ramai di media sosial. Lalu seperti apa sebenarnya yang dirasakan teman-teman atau netizen di media sosial? Selengkapnya akan dibawakan oleh Tifal Solesa untuk menjawabnya atau membedahnya lebih langsung. Silakan Tifal. Iya, Audrey, tadi sudah disinggung juga oleh Bang Ridwan, Mas Saidiman, itu realita yang tergambar di dunia nyatanya. Kalau kemudian kita meninjau lagi percakapan yang muncul di dunia nyata ini, apakah juga seiring sejalan, seiras dengan percakapan yang muncul di media sosial ataupun di dunia maya? Ini yang bakal kami bahas nanti bersama dengan narasumber kami yang sudah bersama saya di sini. Di studio Kompas TV sudah bergabung senior analis drone Emprit Yan Kurniawan. Mas Yan, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih sudah mau datang bersama kami di studio Kompas TV kali ini. Hari ini deadline soal tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh banyak elemen masyarakat dalam berbagai unjuk rasa. Tapi kalau membaca data Anda saat ini, kalau melihat peta netizen terkait demonstrasi, masalah tuntutan demonstrasi malah terbilang minim angkanya. Ini termasuk 17+8 itu dan sejauh mana analisis Anda soal ini? Jadi gini, ini tuntutan demonstran itu semua tuntutan. Termasuk di adanya tuntutan 17+8. Ada tuntutan buruh, terus kedua ada tuntutan ojol. Tanggal 7 nanti ojol tuh demo. Iya, gitu. kabarnya begitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata masih kecil ini. Mungkin publik kaget gitu. Nah, yang paling besar apa? Ini Mas. Brimob tabrak ojol. Kasus Afan ini berarti. Masuk ke Afan ini gitu. Makanya harus lebih lebih cermat gitu. Bahwa sebetulnya di suasana kebatinan publik ini masih fokus pada itu. Ya, Brimob tabrak ojol itu. Berarti apa? Aspirasi ojol itu harus dilihat. Ya, terus kedua, perbaikan untuk langkah ke depan Polri dalam menangani demonstran itu juga harus jadi perhatian. Karena kalau terus dilakukan secara represif, kemungkinan besar ketika ada demo akan terjadi hal yang sama gitu. Ada timbul korban lagi. Oke, tapi gitu. Kalau menariknya gini, karena angkanya malah terbilang kecil ketimbang topik-topik lainnya. Sementara untuk deadline 17 poin dalam seminggu itu hari ini. Sentimen apa yang Anda tangkap dari tuntutan demonstran sepanjang data yang saya lihat itu Anda kumpulkan itu dari tanggal 10 Agustus sampai hari ini. Sentimennya tuh ke arah mana sebetulnya soal 17+8 itu? Kalau bisa kita lihat slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya itu di peta percakapan. Ya ini Mas, kita bisa lihat Mas. Secara percakapan itu memang 17+8 itu dia paling mendominasi. Itu pertama. Tapi harus dilihat juga ternyata ada tuntutan-tuntutan lain. Contoh misalkan Mas kita lihat tuh di sebelah kiri itu, ya itu tuh yang merah itu. Itu tuntutan Hostum. Hostum tuh hapus outsourcing, tolak upah murah. Itu siapa yang menginisiasi? Itu kelompok buruh. Ya, terus itu paling bawah Mas, ada 10 tura. 10 tura yang ini ya. 10 tuntutan rakyat gitu. Terus di sini nih, ini ada akun-akun mahasiswa yang secara personal dia munculkan yaitu terkait dengan minta keadilan bagi Afan gitu. Nah, yang menarik adalah di 17+8 ini pertama ya, sepertinya coba mungkin saya salah, nggak spesifik bicara terkait dengan ojol. Padahal ya isu ini, ya, demo ini itu kan di-trigger oleh apa Mas? Kematiannya Afan Kurniawan. Terus kalau Mas ingat lagi, dalam 1 tahun, ojol itu berapa kali demo? Berapa kali demo besar? Ya, minimal itu 2 kali Mas. Dan yang saya ingat salah satunya adalah ketika mereka nggak dapat THR. Artinya kan kalau kita mau baca suasana batin masyarakat secara kontekstual, kan problemnya di sini sebetulnya. Ya, kalau di tuntutan 17+8 ya bukan salah Mas, tapi kalau untuk jangka pendek itu sebetulnya bukan urusan pengamanan tarik TNI dari pengamanan sipil. Itu penting tapi nggak sekarang. Tapi sorry saya potong. Tapi dengan poin yang jadi fokus perhatian publik sekarang adalah masalah deadline 17+8 itu, saat di realitanya di banyak demonstrasi mereka menuntut atau masa menuntut 17 poin itu segera direalisasikan hari ini, tapi ternyata di media sosial malah kebalikannya. Apa yang membuat ini bisa terjadi? Masalah kepercayaankah, trust-kah, atau apa sebetulnya? Jadi gini, kalau dari data ini kelihatan Mas bahwa tuntutan 17+8 ini memang masif
di medsos, disuarakan oleh kawan-kawan ya, terutama didominasi oleh kawan-kawan koalisi masyarakat sipil. Contoh misalkan di situ ada akun bareng warga, ya terus kedua itu ada akun-akun kayak YLBHI, Kontras dan sebagainya. Baik. Gitu. Nah mereka ini memang biasa dekat dengan masyarakat. Cuma isu mereka tuh isu spesifik, HAM misalkan gitu ya. Dan padahal dalam konteks sekarang dua isu Mas. Pertama itu ketidakadilan. Terus kedua DPR yang tidak mendengar. Baik. Gitu. Terus yang ketiga lebih spesifik lagi kejadian Afwan Kurniawan ini memicu pada ini loh, ojol itu punya problem juga. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Tanggal 7 ojol itu akan demo. Baik. Kenapa mereka demo? Karena merasa kok saya nggak diperhatikan, kurang lebih seperti itu. Dan itu yang juga bakal dinamis, datanya bakal dibaca teman-teman dan MP, terlebih lagi dengan kondisi DPR sudah memberikan respons atas tuntutan 17+8 itu. Mas Yan, terima kasih banyak sudah berbagi pandangannya, termasuk data-data yang dibagikan bersama kami di Kompas TV kali ini. Itu gambaran di dunia mayanya, Audrey, dan dunia nyatanya sekarang kan ternyata DPR sudah memberikan respon juga. Audrey? Baik, Tifal, terima kasih untuk ulasannya. Dan saudara, usai sudah perjumpaan kita malam hari ini di Sapa Indonesia Malam, dan kami terus mengingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra dan juga tadi Tifal Solesa pamit. Terima kasih, selamat malam.